Hello, my name is Madarina Fadila. I will continue to explain the definition of sales letter. Sales letter is a system in the form of writing on a website that has the main function to present or introduce product for sale. This strategy is one of the best ways for promotion for business that run online, so candidate, customers, or buyers can understand every detail product to be interested to buy it. Jadi, sales letter itu adalah tulisan atau surat di website. Tujuannya untuk kita mempresentasikan sebaik mungkin produk kita buat menggiurkan para customer untuk akhirnya membeli produk yang kita jual. And then benefit of sales letter. Number 1, giving a product description also attract customer to our product. Sales letter is able to provide an explanation of a product so that consumers are interested in the products we offer, because in sales letter also show testimony of other customers who already use our products. Number 2, facilitate consumer in making decisions. In this case, a sales letter can be one of the strategies to make it easier for consumers to decide on a choice in terms of choosing a product, because with some explanation and what facilities we offer can attract customers' attention. Jadi yang pertama tadi, giving a product description also attract consumer to our product, itu memberi penjelasan produk sekaligus menarik minat konsumen terhadap produk yang kita jual. Yang kedua, facilitate consumer in making decision. Maksudnya untuk jadi benefitnya memudahkan konsumen dalam mengambil keputusan. Untuk bisa konsumen itu memilih barang yang dia inginkan dengan mudah. Okay, my name is Eva Laurencia Ayerina. I will be continue to explain the benefit of sales letter. For number 3, make it easier for customer to buy a product. Sales letter is also able to facilitate customer in buying good, because a customer can easily to order their products online and then others are provided and can consult easily. Maksudnya di sini seorang konsumer itu bisa lebih mudah dalam memesan sebuah produk yang kita tawarkan, karena di dalam sales letter ini sudah tersedia alamat dan juga website yang bisa dihubungi kapanpun oleh para konsumer. And then number 4, sales letters determine how many visitors will buy your product. Number 4, sales letter determine how many visitors will buy your product. For example, 1,000 customers. Therefore, we must design a sales letters so that it display the greatest benefit they get after having your product. Jadi, sales letter ini juga merupakan salah satu cara sebagai penentu seberapa banyak pelanggan kamu. Oleh karena itu, dalam membuat sales letter, kamu harus menggunakan kata-kata yang tepat dan buatlah para customer itu untuk merasa tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Buatlah kata-kata penawaran yang membuat mereka itu bertanya apa saja yang kita dapat dari produk yang kita tawarkan, dan apa saja sih kelebihannya memilih produk yang kita tawarkan daripada produk yang lain, begitu. Okay, in the next material there is some components of sales letters. For the first introduction, you must start promotional word
by capturing the reader's attention instantly then defend it. When your readers first see ads or website, they may think about something special. Jadi, di dalam introduction ini awali kata-kata promosi kamu dengan hal yang khusus dan buatlah para customer ini untuk tertarik dengan kata-kata awal kamu yang kamu tawarkan. Jadi dengan begitu setelah mereka menangkap hal khusus dengan penawaran khusus dari sales letter kamu ini, sehingga membuat para pelanggan itu untuk lebih tertarik mencari info tentang produk kamu. Number 2, explanation. Introduce to reader of all things about yourself, the product or the idea you want to sell. From here, you build the basic foundation to present the important feature and details needed. Oke, pada bagian ini kamu harus membuat penjelasan sedetail mungkin tentang produk yang Anda jual, mengenai jenis produk dan harga secara rinci. Karena pada bagian ini seorang customer benar-benar membutuhkan informasi, kejelasan tentang produk yang Anda sediakan. Dan buatlah kata-kata itu semenarik mungkin dan meyakinkan pembeli Anda. Number 3 is reason. In this stage, you have to make the reader sympathize and feel the need for your product or do what you want to order. You must be able to encourage them to act on your proposal. Pada tahap ini, Anda harus membuat pembaca itu untuk lebih bersimpati dan merasa butuh dengan produk Anda. Anda harus mampu memberikan stimulus atau saran apa saja sih yang dibutuhkan seorang customer. Dengan begitu Anda harus tetap meyakinkan bahwa produk Anda itu bagus dan layak untuk dibeli oleh seorang customer. Jadi pada tahap ini Anda harus benar-benar membuat seorang customer itu merasa tertarik dengan produk Anda dan buatlah customer itu untuk bertindak sesuai dengan anjuran Anda, dan secara otomatis Anda harus membuat customer itu untuk memilih produk Anda. Number 4 is proof of guarantee. Make them feel confident in making a decision to respond to your offer. Statue your argument with scientific data or display testimonial from satisfied buyers. Provide product warranty in the form of money back guarantee if possible. Jadi pada poin keempat ini buat mereka merasa percaya diri dalam keputusannya. Buatlah atau perkuatlah pernyataan Anda dengan data-data yang terpercaya, dengan testimoni atau testimoni dari para pembeli sebelumnya yang berlangganan dengan produk Anda, agar seorang customer itu merasa yakin dengan pilihannya. Dan berikanlah kepercayaan yang lebih dengan memberikan garansi terhadap produk Anda. Dan Anda juga bisa memberikannya sebagai jaminan, yaitu pengembalian uang ketika mereka tidak puas dengan produk atau layanan yang kita sediakan. Jadi ya pada bagian ini Anda harus benar-benar mampu meyakinkan pembeli itu dengan memberikan beberapa layanan yang Anda berikan, seperti contohnya tadi adalah memberikan garansi atau pengembalian uang. Number 5, that is penalty. By giving special offers like discount or bonus in large quantities that can be obtained if they buy your product within the specific time limit. Jadi saat kita memberikan diskon atau bonus dalam jumlah yang besar, kita juga harus memberikan batas waktu, karena dengan adanya batas waktu itu seorang customer akan lebih cepat dalam mengambil keputusan. Jadi kita tidak terlalu lama dalam menunggu keputusan seorang customer itu untuk jadi mengambil
mengambil produk dari kita atau tidak. The last is closing. In this stage, tell the readers what to do, complete with detailed instruction, inform the telephone number, website, or link, email, or the specific need to make a purchase. Oke, pada bagian penutup ini Anda harus memberikan informasi terperinci mengenai cara customer itu dalam memesan produk Anda. Sertakan juga nomor telepon, website, dan link yang bisa dihubungi agar memudahkan Anda dan juga customer dalam melakukan transaksi. Hello guys, my name is Nanda Elsa Rahmasari and I will continue tell you about sales letter. And now I will tell you about tips to write a sales letter. Okay? First, be the customer as you write. This is the most important aspect of a good sales letter, but it's often overlooked. Imagine yourself as the reader of your letter and write what the customer wants to know, not what you want to say. Jadi kalian harus mengatakan di surat itu apa yang pelanggan Anda ingin lihat, bukan apa yang Anda ingin katakan. Jadi untuk menarik pelanggan Anda, jadi Anda harus bisa menjadi pelanggan Anda. Okay, the second steps is organize your letter. Sales letter, just like high school term papers, need an introduction, a body, and a conclusion. In the introduction, tell why you are sending the letter. The body is your sales pitch, where you will explain why your offer is irresistible. The conclusion wraps it up by briefly bringing your points together and asking the customer to take advantage of the offer. Jadi, pada pendahuluan, katakan mengapa Anda mengirim surat tersebut. Jadi tujuannya apa Anda mengirim surat tersebut. Yang kedua, pada bodinya adalah tempat Anda mempromosikan apa yang Anda jual, apa yang Anda ingin tawarkan. Dan kesimpulannya, Anda dapat menyimpulkan dengan menyatukan poin Anda secara singkat dan meminta pelanggan untuk mengambil keuntungan dari penawaran. And the third tips is make it easy to read. Many sales letters are thrown away without being read simply because they appear too complicated. Jadi surat-surat tersebut kemungkinan terlalu rumit untuk dibaca, jadi tidak sempat untuk dibaca dan dibuang begitu saja. Jadi jangan sampai surat Anda seperti itu. Jadi untuk memudahkan pembaca membaca sales letter yang Anda buat, ada 4 pedoman yang mungkin bisa membantu Anda agar pembaca lebih mudah membacanya tentunya. Yang pertama, write in conversational style. Jadi gunakan bahasa informal tapi tetap sopan. Yang kedua, use short sentence. Gunakan kalimat-kalimat pendek. Yang ketiga, compose short paragraphs. Orang mungkin sukalah membaca panjang-panjang ya, jadi gunakan paragraf-paragraf pendek saja, jangan terlalu bertele-tele menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan. Yang keempat, edit and then re-edit your letter. Periksa kembali ejaan, mungkin kesalahan pada tata bahasa yang bisa saja menghancurkan kredibilitas dan efektivitas surat Anda. And then the fourth tips is capture your reader's attention. Jadi tarik perhatian pembaca Anda. Misalnya Anda bisa menambahkan informasi-informasi penting tentang berita yang sedang hangat, contohnya COVID-19 ini. Jadi Anda bisa bahas sedikit tentang COVID-19 agar perhatian pembaca Anda menjadi lebih tertarik dengan apa yang Anda tulis. And the fifth tips is get your readers interested. Jadi buat pembaca Anda
tertarik dengan apa yang Anda tulis, yaitu dengan memasukkan kalimat-kalimat yang menarik. Jadi setiap kalimat yang Anda tulis, usahakan agar menarik. And then the sixth tips is make sure readers want your product or service. Jadi buat pelanggan Anda berpikir, apakah yang dia beli akan memberikan manfaat kepada dirinya. Seperti Anda menjual sebuah meja makan, jadi yang Anda jual itu bukan cuman sebuah benda yang digunakan orang untuk makan, maksudnya untuk tempat untuk makan. Jadi di situ Anda juga menyediakan tempat untuk berkumpulnya pertemanan, keluarga, berbagi kisah, seperti itu. And the last tips is ask your readers to take action. Potential customers want to know what you want unless you tell them what to do next. Jadi apa yang harus mereka lakukan selanjutnya jika mereka tertarik, yang berpotensi akan membeli apa yang Anda tawarkan. Jangan lupa untuk memberikan nomor yang dapat dihubungi atau kontak yang dapat dihubungi, dan jangan lupa berikan penawaran terbatas untuk waktu yang terbatas, seperti diskon 50% hanya sampai bulan berapa, seperti itu. Jadi begitulah tips untuk menulis sales letters. So that's all from our groups. Sorry for any mistakes, and thank you for your watching. Stay safe, stay healthy, and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.